Ini videonya saya rekam, jadi mohon diterima itu kalau ada notifikasi apa namanya, permisi untuk merekamnya. Kemudian saya harapkan untuk yang 60 orang itu, bagi yang mengulang, silahkan diacak kelasnya, karena di sistem juga tidak bakal bisa kalian ngambil kelas C. Contoh ini Kevin ini ngulang kan, Kevin Jules Simanjuntak kalau tidak salah. Benar tidak? Kevin? Siapa lagi yang ngulang? Coba di ini respon. Waliudin ini ngulang. Saya, Agus Pak. Purnomo ini ngulang kan? Iya, Pak. Saya ngulang, Pak. Saya Pak. Kalian Saya ngulang, Pak. Saya Pak. pindah kelas ya, nggak bisa itu. Mahasiswa baru itu jumlahnya 45, artinya kalian hanya bisa per kelas itu masuk 5 orang yang ngulang itu, jangan sampai lebih. Sebelumnya, Pak. Jika saya ngambil Ya. kelas lain, Pak. Silakan lihat juga di Google Classroom ya. Kodenya kan kemarin ada. Jadi kalian ambil saja kelas lain begitu ya. Assalamualaikum, Pak. Walidin, Ya, Pak. paham kan? Pak. Randi Aulia Rahman ini juga ngulang kayaknya nih. Raja Aulia Aras ini juga kayaknya. Enggak, Pak. Oh, enggak? Iya, Pak. Berarti saya salah mengenali nama kalian. Berarti nama kalian itu ada mirip-miripnya dengan senior itu berarti. Siapa lagi ini? Oke, intinya semua yang ngulang silahkan dibagi kelasnya, jangan numpuk di kelas C semua. Karena disikat juga gak bakal ini. Jangan sampai di kemudian hari kalian nilainya tidak terinput oleh saya, rupanya kalian pindah kelas karena dari awal tugas tidak pernah masuk di kelas yang kalian pindah yang akan datang itu, rupanya tugasnya ada di kelas C. Saya tidak akan terima hal itu. Apalagi sekarang rekamannya ada, ini bisa dijadikan bukti kalau saya hari ini ngomong begitu, berbicara seperti itu. Ya, karena biasanya kalian memang banyak alasan kalau sudah di akhir semester begitu. Kalau sekarang real ada rekaman videonya, saya ngomong begini, makanya ini saya rekam. Dengar Waliudin dan kawan-kawan? Dengar, Pak. Dengar Pak. Oke. Pak. Dengar, Pak. Nanti diatur lagi ya, kalau bisa di Google Classroom-nya live juga ya. Kalian atur saja berapa orang di kelas C, berapa orang di kelas A, kelas B ya. Ya, Pak. Oke. Kemudian untuk mahasiswa baru, saya ucapkan selamat datang di Teknik Perminyakan UIR. Ini kelas keberapa yang kalian masuk setelah kuliah, masuk jadwal kuliah? 4 Pak. Keempat. Apa saja yang sudah masuk? Kewarganegaraan, agama, fisika KN dasar. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia Apa sama lagi? ini Kimia dasar. Fisika dasar sama Bapak. Satu lagi. Oh, Bapak yang keempat. sama ini. Oke. Saya pikir di pandemi kali ini kalian akan dituntut belajar lebih banyak dan menyesuaikan lebih banyak, sama seperti sekarang kuliah. Kalian dituntut untuk mandiri, dituntut untuk berpikir sendiri tentang jadwal kuliah kalian, tentang progres kuliah kalian. Tidak seperti SMA dulu. Kalian diarahkan besok pagi mata pelajaran apa, begini, begitu, ada tugas apa. Nah, kuliah nggak begitu lagi. Semua sudah berubah, dikembalikan ke kalian. Pun sekalipun kalian tidak ingin tamat juga nggak ada masalah. Itulah kuliah. Artinya kalian yang menentukan nasib kalian ke depannya bagaimana.
Nah, jadi ada satu sistem dengan pembelajaran, ya ini disebut Student Center Learning atau SCL. Jadi kalian, apalagi di tengah pandemi ini, kalian dituntut untuk melakukan hal tersebut seperti itu. Kemudian ada beberapa hal yang kita langsung ke ini saja dulu ya, ke kontrak kuliah saja dulu ya. Kita coba. Ini kelas apa ya? Kelas C ya? Kelas C, Pak. C, Pak. Kelas C, Pak. C, Pak. Komting kelas C siapa? Ketua kelasnya, ketua kelas. Ketua kelas, komandan tingkat sama saja itu. Tapi kalau biasanya di kampus namanya komting. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agustri Kodrilah. Agus Kodri. Hulu. Asal dari mana, Agus? Asal dari Rokan Hulu Riau, Pak. Rokan Hulu. Iya, Pak. Oke. Oke, kita ke ini saja dulu. Ke apa namanya ini, kontrak kuliah. Oke, apakah Word saya bisa kalian lihat? Bisa, Pak. 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 Kesepakatan antara dosen dan mahasiswa setiap kita kuliah pasti diberikan ini di awal perkuliahan. Oke, mata kuliah ini adalah kuliah kimia dasar 1, kode mata kuliah TP 13003. Program studi teknik perminyakan pada semester ganjil kelas C ya? Ya, Pak. Siapa kelas C? Hari ini adalah hari Selasa ya? Hari Kamis, Pak. Kamis, Pak. Kamis, Pak. Hari Kamis 15 Oktober 2020 kita bersepakat tentang kuliah dan waktu. Yang pertama kuliah kita kimia dasar. Jadwal kita Kamis memang ya? Jadwal yang seharusnya. Siap, ya, Pak. Siap, ya, Pak. Jam berapa? Jam 10.30, Pak. 10.30. Sampai 12:05, Pak. Oke, tempatnya di dalam jaringan. Oh, tadi belum saya perkenalkan ya, nama saya Muhammad Hairul Afdol. Kalian bisa panggil saya Afdol. Untuk kontak saya bisa kalian dapat di komtingnya. Tetapi jangan pernah sekali-kali kalian menghubungi saya via WA tentang perkuliahan kita ini, karena saya akan memblok nomor kalian, tetapi akses satu-satunya yang saya berikan kepada kalian untuk menanyakan semua aktivitas perkuliahan hanya lewat Google Classroom. Silakan kalian buat feed apapun, itu terserah. Di email pribadi saya juga nggak mau saya konsultasi itu, mungkin di suatu waktu, mungkin dalam tugas akhir dan lain sebagainya, seperti itu. Bisa dipahami? Siap. Bisa, Pak. Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak. Keselamatan saya pikir Bisa, Pak. tidak ada hal yang bisa saya ini kan di sini, karena sama dengan selama kuliah daring ini saya lihat banyak kelemahan. Contohnya saja masih ada juga, karena ya di
disebabkan oleh kondisi jaringan kita, ada yang keluar masuk karena tidak stabil ya. Nah, jadi dalam pembelajaran saya seperti saya ini kan apa namanya? Saya arahkan kepada senior-senior kalian juga. Saya akan memberikan pembelajaran salah satunya dengan sistem SCL tadi. Kalian lebih dituntut banyak untuk belajar sendiri. Kemudian saya akan memberikan video-video pengantar perkuliahan kita, di mana video kuliah tersebut ada di channel YouTube saya. Kalian bisa akses itu. Nanti contohnya simulasi dari pertemuan kelima. Saya akan buat presentasi saya upload di channel YouTube saya. Kalian bisa akses itu. Kalau kalian pikir itu bermanfaat, silakan kalian subscribe. Tapi kalau tidak, ya kalau keterlambatan dan lain sebagainya, itu resiko di kalian ya. Bisa dipahami? Nah, Bisa, Pak. jadi sistem absen dalam video tersebut, silahkan kalian tonton video itu selama waktu yang diberikan, bisa jadi 3 hari, 4 hari. Artinya kalian bisa belajar kapanpun, sebelum tidur pun nggak ada masalah. Biasanya saya suruh kalian menonton video dan membuat resume dari video saya itu dalam kertas lembar, ditulis tangan, dan itu akan diupload di Google Classroom. Biasanya saya seperti itu. Nah, perangkat tambahan yang diperlukan di sana adalah apa namanya, cam scanner. Kalian bisa download di gadget kalian, namanya di Play Store atau ini. Kalian download cam scanner. Artinya setiap nanti saya beri video, saya suruh kalian untuk membuat resume itu, nanti di scan terus diupload begitu. Artinya masing-masing tidak mungkin mencontoh punya temannya begitu. Bisa saja sih, tapi minimal pasti kalian tulis itu dengan tulisan kalian. Itu yang khasnya dari tugas itu begitu. Supaya, nah, hasil resume itulah yang saya jadikan patokan sebagai absen kalian. Artinya kalau ada resume itu berarti kalian menyimak dan itu absennya begitu. Kalau tidak, ya saya anggap kalian tidak menghadiri perkuliahan di minggu itu begitu. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini? Siap, tidak Pak. Oke, saya lanjutkan. Untuk channel YouTube-nya nanti saya saya via Komting saya share. Kemudian keterlambatan saya pikir tidak ada ini. Karena ini juga, jikalau saya mungkin berhalangan hadir, nanti kita ganti jadwalnya begitu. Kemudian lihat ini materi-materi kita. Yang pertama adalah materi yang akan kita pelajari adalah materi dan energi. Kedua adalah atom dan perkembangan teori atom. Kemudian peranan elektron, reaksi kimia, hukum dasar kimia, teori asam dan basa. Nah, itu 1, 2, 6 materi yang akan kita pelajari selama 1 semester. Yang akan kita taati. Kemudian tugas dan evaluasi. Jadi dalam 1 semester ini ada 5 poin yang akan dievaluasi. Yang pertama adalah absen, kemudian ada kuis, ada tugas, ada UTS, dan ada UAS. Saya pikir ini sudah fix karena sistem pembelajaran kita sudah menuntut begini. Jadi absen itu 10%. Kalian paham nggak maksudnya ini? Persentase ini? Siap, tidak Pak. Oke. Kurang Pak, kurang. Cara memahami sistem penilaian ini ada 10%. Kita simulasikan kita ada 14 kali pertemuan di semester ini.
Kalau kalian absen 2 atau 3 kali, itu berapa persen dari 14%? Dari 14 kali. Kita anggap 75 begitu kan? 75%. Berarti nilai kalian itu adalah 75% dari 10%. Berarti nilai kalian di sini ada 75. Nah, contoh, ada kuis ada 2, satu dapat 50, satu dapat 100, berarti rata-rata 75. Berarti nilai di sini, karena dia pengaliannya 10, ya 7,5 berarti. Berarti di sini berarti kalian sudah punya nilai 14. Ditambah dengan tugas, berapa kali tugas, nanti dirata-ratakan dikali dengan 25%. UTS juga begitu, UAS juga begitu. Pokoknya kalian dapat 100 pun UAS nilainya berarti 30 berarti kalau kalian dapat 100. Itu maksudnya persentase ini. Baru nanti dijumlahkan semuanya. Begitu. Kemudian ini kriteria penilaian. Ini adalah nilai angka yang kalian dapatkan, kemudian akan dikonversi ke huruf seperti ini. Jadi kalau kalian dapat nilai akhir itu, kumulatif atau ini dijumlahkan semuanya kalian lebih besar dari 70, nilai kalian A, seperti itu. Amin, dan begitu selanjutnya. Kemudian peraturan lain, pakaian kalian harus berhijab, mungkin bagi yang perempuan berjilbab, bagi yang non-muslim silahkan tidak berjilbab mungkin, tapi dengan kondisi sopan dan rapi seperti itu. Kemudian jumlah kita total satu kelas, satu angkatan kalian berapa orang? Satu angkatan 180, Pak. Oh, maaf, satu kelas. Ada 43, Pak. 4 berapa? Counting. 43, Pak. 43. Saya lock saja dulu sampai 50 ya. Artinya ada 10 orang senior. Sekarang yang online itu ada 56 orang. Artinya kalau 60 sesuai dengan GCR yang ada itu, artinya 10 orang silahkan pindah dari seniornya. Tapi bukan juniornya ya. Bukan yang 2020, tapi angkatan di atasnya silahkan pindah yang 10 orang itu. Karena daya tampung kelas ini hanya 50 orang berdasarkan sikat. Mungkin yang 2019 sudah paham dengan itu. Nah, kemudian ini tatap muka kalian. Tatap muka ini 75%. Artinya dari 14 kali itu kalian boleh absen cuman 4 kali seperti itu. 3 kali. Kalau 4 kali itu tidak diperkenankan. Makan tidak diperkenankan jika sedang video conference seperti ini. Minuman silahkan, handphone dinonaktifkan atau gadgetnya. Kemudian mahasiswa wajib mengikuti 4 kali kuliah online via Zoom, Meet, dan sejenisnya. Seperti ini sudah dihitung 1 kali perkuliahan. Jadi kita di awal perkuliahan akan ada 2 kali video conference seperti ini. Minggu ini 1, ini sudah terhitung 1, dan minggu depan. Kebetulan minggu depan itu kuliah kalian dengan profesor dari Malaysia, dari UiTM Malaysia. Nah, silakan nanti sistemnya juga sama. Saya bisa di awal mungkin saya akan jadi moderator atau kasih pengantar ke kalian. Setelah itu kalian belajar dengan profnya. Kemungkinan ini bakal join semua kelas. Karena nggak mungkin ini kan, nggak mungkin dalam dalam 1 pekan itu 4 kelas profnya masuk di 4 kelas yang berbeda begitu. Jadi kalian akan masuk di 1 kelas yang sama. Nah, dengan catatan tetap kalian harus membuat resume apa yang disampaikan oleh profnya dan diupload. Kemudian pasca UTS, artinya jeda antara UTS dan UAS, di situ akan ada 2 kali pertemuan
seperti ini lagi. Satu dari prof-nya, satu lagi terakhir dari saya. Artinya kita video conference seperti ini 2 kali, di awal dan di akhir. Kemudian dengan prof dari UiTM itu juga 2 kali. Nanti untuk link dan waktunya saya saya perhatikan semua semua jadwal kalian supaya tidak bentrok, dan mungkin bagi yang yang berhalangan, saya tidak bisa akomodir semuanya. Yang berhalangan itu silahkan nanti simak videonya. Saya juga karena rekam dan saya upload di YouTube pribadi saya. Kemudian lagi ya. Oke. Mungkin itu saja kontrak kuliah ini 15 Oktober 2020. Saya Muhammad Airul Afdol ditandatangani. Ini sudah benar namanya? Kodri? Siap belum, Pak? Bagaimana tulisannya? Agustri di komentar aja ya, Pak. Muhammad terus pasti Agus. Agustrinya gabung sama Agustri, Pak. Agusnya. Oke. Agustri. Baru kodenya spasi. QODRILLAH. QODRILLAH. L-nya double, Pak. Kodrillah. Ini. Kodrillah. Iya, Pak. Siap, betul. Oke, NPM kamu berapa? 2032 1046 2. Oke. Saya minta nanti siapa saya panggil kamu ini? Agus. Kodri. Agus saya, Pak. Oke, Agus. Nanti saya minta tanda tangan kamu seperti ini di kertas kosong warna biru. Nanti kamu scan pakai cam scanner, kamu kirim filenya ke saya. Nanti file ini akan saya share di lampiran dari kuliah kita hari ini. Siap ya, Pak. Oke, bisa pahami? Baik, bisa, Pak. Oke. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Yang saya kan angkatan 18, Pak. Ya. Yang angkatan 18 gimana ya, Pak? Kata Bapak tadi, nah kalau udah lebih dari 50 orang nggak bisa lagi, Pak. Gimana tuh, Pak? Ya udah, kamu pindah. Soalnya pindah ke kelas lain gitu ya, Pak? Ya benar. Mohon maaf, Pak. Kalau yang udah verifikasi, Pak, gimana, Pak? Verifikasi KRS, Pak. Kalau sudah verifikasi KRS, yang pasti setiap Ya, kelas itu yang difasilitasi adalah angkatan baru 2020. Artinya kalau ada 43 orang, sisanya yang ngulang itu hanya 7 orang. Paham? Nggak gini, Pak. Maksudnya nggak bisa pindah kelas lagi, Pak, dari sikat, Pak. Kamu udah craft. Oh, tunggu dulu. Yang 2020 sudah ngisi sikatnya. KRS kalian sudah dapat? Siap, sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Otomatis, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah otomatis. Dipaketkan. Siapa yang ngulang yang belum terverifikasi? Saya ingin tanya dulu. Sekarang ada 55 orang yang join. Yang ngulang yang belum terverifikasi siapa, ayo? Berarti hitungannya terverifikasi semua gitu ya. Dan itu saya sampaikan kepada yang ngulang, itu tidak mungkin
dan silahkan konsultasikan dengan jurusan, dengan prodi hal tersebut. Kalau memang sudah terverifikasi semua, atau ya kalian bagi saja berapa orang ini, artinya ada 10 orang yang harus pindah dari kelas ini. Oh, gitu, Paham? Pak. Ya saya nggak mau tahu juga, dan itu takutnya nanti ada nilai kalian itu tidak terinput setelah kalian masuk sekarang di sini, terus masuk di kelas lain, ujung-ujungnya pertemuan kesekian atau setelah mid semester kalian pindah, saya yang pusing jadinya. Saya tidak terima resiko itu kalau nilai kalian tidak terinput gara-gara kalian pindah kuliah setelah pertemuan 45 atau seterusnya begitu. Paham? Paham, Pak. Oke. Ada lagi yang tanyakan? Nggak ada, Pak. Tidak ada. Oke. Mahasiswa baru? Pak, maaf Pak, tadi saya terlambat ini Pak, masuk gara-gara jaringan Pak. Saya pakai akun student tapi nggak bisa. Tadi ini kalau absen gimana tuh Pak? Kamu sekarang pakai akun student? Enggak? Enggak Pak. Tadi pertama pakai akun student tapi nggak bisa Pak. Oh ya udah nggak apa-apa. Absennya nanti kalian tongkrongin aja GCR kalian ini dalam waktu sampai maksimal sampai jam 2 lah. Nanti ada apa namanya Google Form, saya kirim, kalian isi saja itu, pilih, kalau udah selesai ya sudah, itu saja nanti sebagai absennya di ini. Pakai screenshot juga Pak? Apa? Screenshot juga? Apanya yang di screenshot? Kayak biasa kalau ngisi Google Form, kalau meet up gitu kan screenshot Pak? Enggak, saya cuman Google Form, kamu tahu? Tahu Pak? Apa? Kayak ngisi gitu aja Pak, ngisi nama, NPM gitu. Visioner kan? Bukan itu. Saya ngisi Google Form-nya itu pertanyaan apa yang sudah saya sampaikan siang ini. Kalau kamu nyimak berarti kamu dapat itu nanti itu jawabannya. Siap, baik Pak. Tinggal kamu pilih-pilih aja, submit. Oke, sudah selesai begitu. Ya Pak. Oke, ada yang tanyakan lagi? Ada lagi yang tanyakan sebelum saya tutup kelas ini? Kemudian untuk buku kalian silakan wajib mempunyai buku, silakan buku apapun, yang penting kimia dasar untuk universitas begitu. Ada lagi yang tanyakan? Ada 56 orang ini. Sepertinya nggak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, saya tutup kelas ini. Kalian tunggu beberapa menit lagi, karena kuis itu pun nanti akan bisa diisi hanya dalam 7 menit. Artinya kalian harus refresh terus Google Classroom kalian. Bisa dipahami? Siap, bisa Pak. Siap, bisa Pak. Oke, terima kasih. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.